Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini Bu Eva akan menjelaskan materi tentang lambang dan simbol negara Indonesia. Selain itu, Bu Eva juga akan menjelaskan tentang pengamalan sila pertama Pancasila. Namun sebelumnya kita harus mencari tahu dulu nih arti dari kata Pancasila. Pancasila terdiri dari dua suku kata. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi kata Pancasila berarti 5 dasar. Selain itu Pancasila juga disebut sebagai pedoman atau landasan bangsa Indonesia. Nah, sekarang apakah kamu tahu lambang negara Indonesia itu? Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda atau disebut juga Garuda Pancasila. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Selain itu, di setiap helai bulu burung Garuda mempunyai arti yang sangat bermakna. Kita lihat di bagian sayap burung Garuda. Di bagian sayap burung Garuda terdapat 17 helai bulu sayap. Ini menandakan angka 17 ini merupakan tanggal kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita lihat di bagian ekor burung Garuda. Di bagian ekor burung Garuda terdapat 8 helai bulu ekor. Angka 8 ini mengartikan bahwa angka 8 merupakan bulan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita lihat di bagian pangkal ekor burung Garuda. Di pangkal ekor burung Garuda terdapat 19 helai bulu. Nah, angka 19 ini menandakan tahun kemerdekaan Indonesia. Selain itu, yang terakhir kita lihat di bagian leher burung Garuda. Di bagian leher burung Garuda terdapat 45 helai bulu. Artinya, angka 45 ini menandakan tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi, kalau kita gabungkan tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 atau tanggal 17 Agustus tahun 1945 ini merupakan hari kemerdekaan Indonesia yang setiap tahunnya kita rayakan bersama. Nah, lalu kita lihat di bagian dada Garuda. Di bagian dada burung Garuda terdapat simbol-simbol dari sila-sila Pancasila. Sebelumnya Bu Eva mau tanya nih, apa kalian masih ingat sila-sila Pancasila? Nah, sila Pancasila ini ada 5. Kita akan coba pecahkan satu persatu. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan bintang. Bintang atau perisai diartikan sebagai simbol keagamaan. Bintang juga diartikan sebagai cahaya yang dipancarkan Tuhan kepada umat manusia. Kemudian sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Disimbolkan dengan rantai atau rantai emas. Rantai emas ini berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Artinya rantai ini melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Disimbolkan dengan pohon beringin. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Artinya Pancasila ini sebagai peneduh bangsa untuk berlindung dan merasa aman. Nah, sementara itu sulur-sulur pohon beringin melambangkan suku, keturunan, agama, ras yang berbeda-beda. Meski berbeda, tetapi tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Selanjutnya, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, disimbolkan dengan kepala banteng. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bersosial.
Saat banteng berkumpul, dia akan menjadi lebih kuat. Jadi, kepala banteng tersebut menggambarkan budaya Indonesia yang sedang senang berkumpul dan bermusyawarah. Manusia dalam mengambil keputusan harus dilakukan dengan secara tegas. Dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disimbolkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sedangkan kapas melambangkan ketersediaan pakaian. Jadi, setiap warga negara berhak atas sandang dan pangan secara adil dan merata tanpa membeda-bedakan. Kemudian, kita lihat di bagian kaki burung Garuda. Kaki burung Garuda mencengkeram sebuah pita, yang pita itu terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia. Arti Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya Indonesia ini adalah negara yang sangat beraneka ragam dari segi budaya, bahasa, agama, ras, dan masih banyak lagi. Tetapi kita tetap satu bangsa meskipun berbeda-beda, yaitu bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, yang Bu Eva jelaskan tadi adalah arti dan makna dari lambang dan simbol Pancasila. Nah, sekarang Bu Eva akan melanjutkan menjelaskan tentang pengamalan dari sila-sila Pancasila. Nah, pengamalan sila Pancasila ini sebetulnya sadar atau tidak sadar, kita sadari atau tidak, sebetulnya sudah banyak yang mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nih, contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita beribadah, berdoa, sholat berjamaah, kemudian kita menghargai umat yang lain yang berbeda agama. Nah, berarti kalian sudah menerapkan atau mengamalkan sila pertama Pancasila. Nah, untuk sila pertama Pancasila ini seperti yang telah Bu Eva sebutkan tadi, contohnya adalah kita sebagai umat Islam, kita sholat berjamaah, berdoa, kemudian kita mengaji. Nah, itu kita sudah mengamalkan sila pertama Pancasila. Kemudian di Indonesia itu banyak agama dan kepercayaan-kepercayaan. Ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan banyak sekali kepercayaan-kepercayaan. Nah, kita harus saling toleransi antar umat beragama. Artinya kita harus saling menghargai meskipun kita berbeda agama dengan yang lainnya. Nah, sebagai contoh misalnya kita punya teman yang beragama Kristen yang akan beribadah di gereja. Kita tidak boleh menjelek-jelekan Tuhannya. Kita tidak boleh menghalangi orang yang mau beribadah di tempat ibadahnya. Kita justru harus saling menghargai. Kita harus memberi kesempatan untuk teman kita yang akan beribadah di tempat ibadahnya. Nah, begitu ya. Selanjutnya, pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contoh yang lainnya adalah kita harus memperbanyak bersyukur. Kita sebagai umat Islam, cara yang paling mudah mengucapkan syukur adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Nah, banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan ya kepada kita. Contohnya, kita bisa melihat, kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, kita punya keluarga yang lengkap, punya teman yang banyak. Nah, itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Apakah kalian sudah bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillah? Jika belum, kalian harus segera mengucapkan Alhamdulillah. Nah, kemudian selain itu, kita juga harus memperbanyak berdoa, berzikir, ya. Kemudian
kalian juga harus memperbanyak mendoakan orang tua, guru, teman-teman, keluarga, dan semua umat manusia. Nah, itu merupakan bentuk dari pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Eva hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dengan materi yang Bu Eva jelaskan. Dan sekarang silakan kalian kerjakan lembar kerja yang sudah kalian pegang masing-masing di rumah. Tetap semangat untuk mengerjakan LK dan tetap semangat belajar meskipun belajarnya masih di rumah. Sekian dari Bu Eva, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.